Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 17. TWU, TWU. Tiba-tiba HP-ku berbunyi, saat kulihat ternyata Om Gunawan. Halo, Om, sahutku menjawab panggilan telepon Om Gunawan. Syah, ganggu kamu nggak nih? Maaf Om nelepon kamu malam-malam, ucap Om Gunawan dari seberang telepon sana. Nggak kok, Om. Ada perlu apa ya, Om? Gini Syah, akhir-akhir ini Om sangat susah hubungin Adit. HP-nya sering nggak aktif, kalaupun aktif kadang tak diangkat. Om jadi khawatir dengannya, takut kenapa-kenapa sama Adit. Iya Om, sama. Tasya bingung dengan Adit Om, bak hilang di telan bumi. Tasya juga nelpon Adit beberapa hari ini juga tidak bisa, di kantornya juga nggak pernah ketemu. Di rumah Adit cuma ada Mang Ujang dan Bei Minah, Om. Kata mereka Adit jarang pulang ke rumah. Kok gitu ya? Papa khawatir ada apa-apanya dengan Adit. Apa Papa mesti ke Jakarta ya cari Adit? Jangan dulu Om, biar Tasya yang urus dulu. Om dan Tante jangan terlalu khawatir sama Adit. Siapa tahu Adit memang sedang sibuk urusan kantor, ketemu-ketemu klien. Biar Tasya urus semua, percayakan pada Tasya Om. Ya udah kalau gitu, Om percayakan sama kamu Syah. Tolong kabarin Om dan Tante kalau kamu dapat kabar tentang Adit. Kasihan mamanya jadi kepikiran terus sama dia. Iya Om, Tasya akan cari tahu Om, dan cari Adit sampai ketemu. Titip salam Om, buat Tante. Iya, Syah. Nanti Om sampaikan salamnya. Dah dulu, Syah. Iya Om, selamat istirahat. Setelah sambungan telepon berakhir, aku lalu menghubungi Ferdi untuk mencari tahu keberadaan Adit. Tut 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 tut. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif, atau berada di luar jangkauan area. Suara dari operator provider yang menyahut. Ah! Desahku kesal. Aku menghela nafas menenangkan diri dan mulai berpikir. Apa gerangan yang menyebabkan perubahan Adit akhir-akhir ini? Hingga ia menghilang bak buronan. Kenapa pula Ferdi seakan menghilang, setelah ia mengirimkan foto terakhir Adit dengan gadis murahan itu? Atau jangan-jangan Ferdi ketahuan sama Adit, dan diancam oleh Adit? Dan gadis yang difoto itu beneran menikah dengan Adit? Tidak. Ini tidak boleh terjadi, jika benar kamu merebut Adit. Aku pastikan kamu dan Adit tidak akan bisa bahagia. Aku akan pisahkan kalian berdua. Adit itu cuma milikku bukan milik kamu, atau wanita lain manapun. Wajahku berubah merah menyala, karena memikirkan hal itu. Selama ini feelingku tidak pernah meleset sedikit pun, dan analisaku selalu tepat. Dulu kamu dekat dengan gadis itu, aku sangat kecewa dan sakit hati, Dit. Sekarang setelah kau lepas darinya, malah kau mendapatkan wanita itu, tidakkah ada sedikit pun rasa cintamu untukku, Dit? Rutuk Tasya sedih. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana caranya aku mendapatkan informasi tentang gadis itu? Apakah mereka benar-benar sudah menikah? Harus kuselidiki dan mesti jelas, aku tidak mau masalah ini berlarut-larut. Setelah masalah ini selesai, aku minta Om dan Tante segera menikahkan kami. Apa karena masalah beda keyakinan membuatmu ragu padaku, Dit? Kalau itu yang mendasari keraguanmu selama ini, aku siap mengikuti keyakinanmu, walaupun nantinya ditentang keluargaku, aku tak peduli. Aku menoleh ke jam dinding, ternyata sudah sangat malam nih. Apa mesti aku tinggal di rumah Adit beberapa hari ke depan? Karena aku yakin Adit masih pulang ke rumahnya, minimal untuk berganti pakaian. Atau mengambil sesuatu, yang penting dan tertinggal di rumahnya. Pasti Mang Ujang dan Big Minah menutupi masalah Adit, Mang Ujang sepertinya tahu nih. Besok pagi aku mesti ke sana, akan kupaksa supaya ia buka mulut, dengan cara apapun. Aku sedikit tersenyum. Karena bisa cepat menyadari perubahan yang terjadi pada Adit, dan kali ini takkan kulepaskan kamu, Dit. Sementara itu di waktu yang hampir bersamaan. Sepasang suami istri yang kemarin malam melangsungkan akad nikahnya, kini mereka berdua sudah berada di atas ranjang. Tubuh mereka sudah sama-sama polos, keringat kenikmatan sudah mulai bercucuran. Cuaca dingin tak mereka hiraukan. Adit terus menjalankan kewajibannya pada cinta, dengan penuh perasaan dan kelembutan.
Ia memperlakukan istrinya bagai sesuatu yang sangat berharga. Ia menggarapnya dengan penuh kasih dan sayang, tanpa terburu-buru dan tergesa-gesa. Ah enak mas, desah Cinta ketika Adit berada di dua titik inti cinta. Cinta menggeliat dan bergelinjang menahan rasa nikmat, saat sang suami sudah berada di 0 kilometernya. Tangan Adit sudah menjalankan tugasnya, bergerilya ke bawah dan ke atas bergantian. Oh mas, terus mas. Adek mau sampai, lenguh Cinta. Adit terus mempercepat dan meningkatkan intensitas serangannya, ketiga titik yang paling disukai Cinta. Membuat sang istri semakin bergetar dan bergerak liar, menahan sesuatu yang akan meledak dari dalam 0 kilometer, yang mulai berdenyut-denyut dan berkedut-kedut. Cinta mengerang keras dan panjang, saat ia sampai ke puncak tertinggi dalam kenikmatan pertamanya. Arg! Sayang! Aku sampai! Kepala Cinta mendongak ke atas, dengan mata yang hanya tinggal putihnya saja. Nafasnya terengah-engah setelah sampai ke puncak pertamanya yang begitu dahsyat. Sangat nikmat dibandingkan dengan mendaki dengan Robi, mantan pacarnya, yang hanya mau enaknya saja. Robi hanya mementingkan keinginannya menuruti nafsu binatangnya. Robi sang mantan yang pecundang, yang lebih mementingkan ego dan kepuasan dirinya sendiri. Tanpa mau peduli dengan apa yang diinginkannya. Tapi dengan Adit suaminya, ia benar-benar merasa dimanja. Merasa dihargai, dan paling membuatnya tersanjung. Suaminya lebih mendahulukan Cinta mendapatkan kepuasan, hal itulah yang menyentuh kalbunya yang paling dalam. Ternyata inilah cinta yang sesungguhnya, bukan hanya menyatukan fisik semata. Tetapi juga menyatukan hati jiwa dan raga menjadi satu. Dengan tujuan sama-sama, memberikan kepuasan batiniah. Itulah cinta yang hakiki, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tetapi bisa dirasakan tubuh, direspon oleh otak dan masuk ke dalam hati, melalui perasaan bahagia. Adit yang melihat istrinya memperoleh kepuasan, ikut tersenyum bahagia. Ia tidak serta-merta main hajar menggenjot nikmat sang istri. Ia memilih sabar memberikan waktu buat Cinta, untuk menuntaskan rasa nikmatnya dan memulihkan energinya. Ia menyadari waktu mereka panjang, sudah resmi sebagai suami istri. Untuk apa terburu-buru, ia ingin menikmati detik demi detik kebersamaan mereka, tanpa mau menyia-nyiakannya. Mas, kamu benar-benar lelaki yang istimewa. Kamu lebih mementingkan kebahagiaan pasanganmu, dibandingkan kebahagiaanmu. Adek benar-benar beruntung menjadi istrimu, Mas. Kadang masa lalu adek yang hina dan dosa berlumur aib, merasa malu dan rendah di hadapanmu. Tapi kamu tetap menghargai, bahkan meninggikan derajatku. Tidak semua pria sanggup melakukan itu, Mas. Aku tidak akan mungkin menghapus kenangan ini, walau apa yang akan terjadi nanti. Sudah, sayang. Lupakan semua itu, Mas tidak ingin membahasnya. Kita nikmati kebersamaan kita, Mas ingin detik demi detik ingin dekat dan bersamamu selalu. Cinta tersenyum. Lalu ia bangkit dan mulai merebahkan tubuh suaminya, yang tadi duduk memandangi dirinya. Sekarang Cinta berada di atas. Ia menghadap tepat pada kebanggaan suaminya yang telah tegak menjulang. Dengan gemas Cinta menjalankan tugasnya, yang telah membuatnya ketagihan. Oh, Dek, desa Adit saat Cinta mulai tugasnya. Sang istri meneruskan tugasnya dengan penuh cinta dan kelembutan. Ia sudah mahir dalam mengemban tugasnya, ia makin pintar memanjakan dan memuaskan sang suami, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Adit mengerang menikmati perlakuan istrinya, yang begitu telaten dalam tugasnya. Ia mulai melayang sambil memejamkan mata, menikmati keahlian liar OS dari istrinya yang begitu lincah melakukannya tanpa sedikit pun ada celah. Stop, Dek. Mas nggak tahan, nanti malah Mas sampai sebelum waktunya. Cinta langsung berhenti. Ia menatap sang suami dengan sayu, perlahan Cinta memegang dan memposisikannya agar pas dengan pintu pendakian. Sekarang ya, Mas? Tanya Cinta meminta persetujuan sang suami. Ia sudah tidak tahan lagi, hasrat nikmatnya sudah diubun-ubun, begitupun dengan sang suami. Adit hanya mengangguk, sambil menanti perjalanan nikmat yang sesungguhnya, menuju puncak kenikmatan. Cinta yang sudah memosisikan diri dari tadi, langsung menurunkan badannya. Dan, bles! Ah teriak keduanya bersamaan, saat perjalanan dimulai. Adit dan Cinta saling merapatkan dirinya, bersama-sama mendaki perjalanan menuju puncak yang indah. Oh, Mas Adit!
Kita ini sedang apa, Mas? Tanya Cinta dengan nafas yang tersengal-sengal, menikmati sensasi denyutan dan kedutan perjalanan nikmatnya. Sedang mendaki ke puncak dengan suamimu ini, Dek, jawab Adit meremelek. Cinta mulai mengayuh dengan penuh perasaan, laksana seperti sedang memacu kudanya untuk berlari kencang. Ia memacu dan diikuti goyangan liar, membuat mereka berdua sama-sama melenguh dan mendesah nikmat menuju puncak. Sayang. Sepanjang mendaki dalam perjalanan, mereka saling sahut bersahutan. Desah dan lenguhan mengalahkan suara deritan ranjang, yang bergoyang mengikuti irama genjotan penuh cinta. Berselang beberapa menit kemudian, Cinta makin mempercepat pendakian dan goyangannya, menandakan kalau ia akan sampai di puncak kenikmatan yang kedua. Mas, tolong bantu pegangin dada Cinta. Adik mau sama Pi di puncak, Mas. Adit kemudian mengikuti keinginan Cinta, ia lalu menggarap dua inti istrinya. Aku sampai lagi, Mas. Ini puncaknya indah dan paling nikmat, Mas. Seketika, Cinta ambruk lemas di atas suaminya. Cucuran keringat menyertai keindahan dan kenikmatan suasana puncak. Adit membelai rambut istrinya dengan penuh ketulusan. Walaupun ia belum sampai di puncak, ia sabar memberikan jeda sejenak untuk Cinta menuntaskan sisa-sisa kenikmatannya yang sedang berada di puncak. Setelah Cinta merasa tenang dan tersenyum puas, ia lalu berucap pelan pada Adit. Sekarang giliran suamiku. Raihlah puncak tertinggi, dan puaskanlah dirimu, sayang. Adek akan ikut puas, jika Mas Adit pun sampai di puncak kenikmatan, sama seperti Adek. Adit tersenyum, dan mengecup penuh cinta, yang membangkitkan kembali hasrat keduanya. Kemudian ia berganti posisi, kini Adit di atas menahkodai pendakian ke puncak. Sambil menatap dalam mata sang istri, Adit mulai mengayuh kemudinya. Memaju mundurkan perjalanan, dan seterusnya mendaki dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, mereka tetap saling bertatapan tanpa mau berkedip. Seakan saling berbicara satu sama lain. Adit memacu perjalanan makin cepat, ia dengan semangat demi puncak yang diidam-idamakan. Terus, Mas. Enak banget, Mas. Terus yang dalam, sayang. Adit pun terus mengerahkan semua kemampuan dan energinya untuk mendaki yang lebih dalam, yang kini semakin mendekati puncak. Mas mau keluar, Dek? Teriak Adit, memberitahukan pada istrinya bahwa ia akan segera singgah di puncak tertinggi, yang indah dan nikmat. Terus saja Mas, Adek juga mau sampai lagi. Yang kencang dan dalam, Mas. Sahut Cinta, dengan nafas yang ngos-ngosan menuju puncak. Dengan hentakan kencang dan teriakan lantang, Adit berteriak dengan suara berat. Dek, Mas sampai? Argeg. Disambung lolongan Cinta yang menyusul suami sampai di puncak. Cinta berteriak dengan tubuh bergetar hebat. Ia pun sampai lagi di puncak yang ketiga, yang tidak kalah nikmat dan indahnya dari kedua puncak terdahulu. Adit terkulai lemas dan juga Cinta, istrinya, ia masih malas bergerak. Tetapi penuh dengan kebahagiaan berada di atas puncak yang indah dan nikmat. Rasa nyaman, tenang dan beban pikirannya seketika sirna saat itu. I love you, Mas Adit. Kamulah pahlawanku, kamu yang telah mengangkatku dari kehancuran dan keterpurukan, karena kebodohanku sendiri. Ade hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena kamu ikhlas menerima kesalahan dan kebodohan di masa laluku. Adit yang mendengar rasa penyesalan Cinta yang begitu dalam, hanya mengelus rambutnya. Mencoba memberi rasa nyaman dan menyejukkan hatinya. Kamu jangan lagi mengungkit-ungkit kesalahan kamu, Dek. Buanglah jauh-jauh itu semua. Mas akan mencintaimu dan anakmu seperti anak Mas sendiri. Iya, Mas. Makasih ya, sahut Cinta sambil memeluk Adit. Ada tangisan di matanya, tetapi itu berubah menjadi tangisan kebahagiaan. Besok, Mas akan temenin kamu periksa kandunganmu, ujar Adit. Adek nurut deh sama suami. Apapun yang Mas katakan Adek turuti. Karena Adek percaya, Mas melakukan semua demi kebahagiaan Adek juga, sahut Cinta. Dah, kita istirahat ya, Mas benar-benar capek, Dek, kata Adit puas. Peluk Adek, Mas. Pokoknya setiap malam Mas mesti genjot Adek, dan tidurnya sambil meluk kayak gini ya, sahut Cinta.
Sementara itu, Robi terlihat sedang menikmati malamnya, dengan ditemani satu gelas bajigur yang diberi es batu. Ia menggoyang-goyangkan bajigur itu sambil menghirup aroma bandrek, yang membuat sel saraf menjadi tenang. Ia tidak menyadari bahwa dari tempat yang ia bersantai, ada dua orang lelaki berpakaian serba hitam. Memperhatikannya, dan selalu mengawasi gerak-geriknya. Ruangan diskotik dan klub malam itu semakin bising, dengan dentuman musik disco remix yang menggema. Salah satu lelaki yang berpakaian serba hitam tersebut, mulai berjalan di sisi sebelah kanan. Duduk dua baris dari posisi Robi yang mulai terhanyut irama musik, yang dimainkan oleh DJ Fufu Fafa. Salah satu pria tersebut melaporkan hasil pengintaiannya. Dengan mengarahkan kameranya ke arah Robi, tanpa menggunakan blitz kamera, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan sang target. Target sedang dikunci. Eksekusi segera dilaksanakan malam ini di rumahnya, sesuai arahan Miss Cablak. Pesan WA itu terkirim, dan beberapa saat sudah di-read oleh penerima WA. Handikem dan barang buktinya amanin terlebih dulu, baru kasih pelajaran padanya. Jangan sampai kojor dan meninggalkan jejak. Oke, balas si pengintai dalam pesan WA-nya. 3 jam kemudian. Siapa kalian? Mau apa kalian? Ucap pemuda itu, berusaha menghindari pukulan kedua pria berbadan tegap, berpakaian serba hitam. Tanpa mereka jawab, kedua pria berbadan tegap itu, seketika menyerang tanpa memberi kesempatan pada pemuda itu. Hingga membuat tubuhnya terjengkang ke belakang, saat tendangan salah satu pria berbaju hitam itu, masuk tepat menghantam perut Robi. Bug, bug, bug. Aaf. Tubuhnya bertubi-tubi dipukul dan ditendang, bahkan kepalanya diinjak. Dua orang berpakaian hitam itu terus memukuli tanpa henti. Hingga membuat lelaki tampan itu, mengalami luka yang cukup serius. Tidak hanya memukuli, pria bertubuh tegap memereteli pakaian Robi, dan menyuntikkan sebuah cairan kekebanggaannya, yang sudah mereka persiapkan. Ayo tinggalkan saja pria pecundang ini. Biar ia rasakan akibatnya, tidak bisa menjulang lagi, hahaha. Bersambung.